Salam dan selamat pagi untuk kita semua seluruh jemaat GMI Kanan Medan Selatan. Pada hari ini Sabtu 3 Mei 2025 kita akan mendengarkan renungan pagi firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah nama Tuhan, begitu besar kasih setiamu dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami akan mendengarkan renungan pagi firman-Mu. Berkati kami, Roh Kudus mulai yang memampukan dan memberikan pengertian bagi kami, serta dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan doa kami ini kepadamu, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Injil Lukas pasal 14 ayat 12 sampai 14. Saya akan membaca ayat yang ke-13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Amin. Tema kita yaitu No Talk, Yes Action. Jemaat yang diberkati Tuhan, jika ada orang yang bertanya kepada kita ketika kita akan mengadakan pesta, tamu seperti apakah yang akan kita undang? Pada umumnya pasti kita akan menjawab, ya, orang-orang yang masih ada hubungan darah, keluarga, kerabat, sahabat, atau orang-orang yang mempunyai kedudukan dalam pemerintah, dan orang-orang yang mempunyai kekayaan yang melimpah. Semakin banyak orang-orang yang diundang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam pemerintahan dan orang-orang kaya, maka semakin dihormati orang kita karena dipandang level kita yang high class dari orang lain. Intinya, tamu yang kita undang adalah orang-orang yang dekat dengan kita dan orang-orang yang dapat memberikan tupak yang banyak atau kado yang mahal. Dan kita pun semakin terpandang karena tamu-tamu yang kita undang tersebut. Nah, pada ayat yang ke-13 ini berbunyi, tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Ayat ini menyatakan bahwa orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta adalah kelompok marginal yang tidak dipedulikan oleh orang banyak. Udah miskin, cacat, lumpuh, dan buta pula. Siapa yang mau peduli dengan keadaan mereka ya? Kalau kita mengundang mereka, apa yang bisa mereka berikan kepada kita? Malahan kita akan diremehkan orang lain. Tuhan mengingatkan kepada kita melalui firman-Nya agar kita lebih memperhatikan, peduli, mengasihi orang-orang yang termarginalkan. Bukan hanya acara pesta kita saja, tetapi dalam setiap hidup kita Tuhan telah memberikan berkat, dan berkat itu adalah titipan Tuhan untuk kita dapat salurkan kepada mereka. Janganlah egois dan menahan berkat itu untuk diri kita sendiri, melainkan berbagilah. Kita sering berbicara aku mengasihi Tuhan, tapi kita tidak memperhatikan atau peduli dengan orang-orang yang termarginalkan itu. Mungkin kita terlalu banyak berbicara tentang kasih, firman Tuhan, dan sebagainya. Pandai tentang firman Tuhan, tapi no action. Tapi mulai hari ini marilah kita lebih peka, melihat, memperhatikan, peduli orang-orang sekitar kita yang membutuhkan bantuan kita, walaupun mereka tidak bisa membalas kebaikan kita karena keadaan hidup mereka yang memprihatinkan. No talk, yes action. Orang-orang sekitarmu akan merasakan kasihmu melalui tindakan nyatamu. Jangan banyak bicara, nyatakanlah dalam tindakan nyatamu. No talk, yes action. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kami semakin dikuatkan untuk dapat melakukan firman Tuhan, dan kiranya Tuhanlah yang mengajarkan kami dan membimbing kami. Bapa, kami juga mau berdoa untuk satu hari ini. Kami serahkan Tuhan kegiatan dan aktivitas kami, pekerjaan kami. Kiranya Tuhan, semua yang kami kerjakan berkenan di hadapan Tuhan. Berikan kami kesehatan, perlindungan kasih Tuhan. Dan mari Tuhan, Engkaulah yang mempermudahkan dan juga melancarkan rezeki kami. Dan biarlah Tuhan Engkau sajalah yang
menuntun dan mengarahkan kami. Biarlah semua kehidupan kami satu hari ini memuliakan nama Tuhan. Berkati juga anak-anak kami, pahopu kami dalam masa tumbuh kembang mereka, jenjang pendidikan, pasangan hidup ataupun yang masih menanti keturunan dan menanti pekerjaan. Kiranya Tuhan Kau yang berikan terbaik bagi anak-anak kami sesuai dengan umur mereka, sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan mari Engkau mendampingi mereka semua Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau semakin memberikan kesehatan, hikmat dan kasih Tuhan. Biarlah mereka semakin dewasa di dalam keimanan dan patuh kepada Tuhan. Tuhan Engkau berkati jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran, yaitu Bapak Alam Manurung yang genap usianya 60 tahun pada hari ini. Kiranya Tuhan semakin memberikan kesehatan, semakin Engkau berkati dalam masa tuanya, dan semakin Kau berikan sukacita, damai, sejahtera. Biarlah dia tetap merasakan kasih Tuhan, dan kiranya Tuhanlah yang mendampinginya dan juga yang menggerakkannya untuk lebih lagi bersukacita di dalam Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami dan juga jemaat-Mu yang lanjut usia. Kiranya Engkau semakin menopang mereka di dalam kekuatan dan kuasa Tuhan. Engkau kuatkan badan mereka, tubuh mereka Bapa. Tambahkan semangat yang baru. Urapi mereka Tuhan dengan urapan yang baru, sehingga mereka merasakan damai sejahtera yang dari Tuhan, sehingga mereka semakin berpengharapan kepadamu Bapa. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu di dalam kelemahan tubuh jasmani mereka. Engkau tahu dan memahami apa yang mereka rasakan pada saat ini. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau juga mampu memberikan kesembuhan, kesempurnaan kesehatan bagi mereka. Kami serahkan semua mereka kepadamu Bapa. Engkau jamah tubuh mereka yang lemah. Dan mari Tuhan Engkau berkati. Biarlah mujizat Tuhan, kesembuhan yang daripada Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu di dalam pergumulan kehidupan mereka. Kami tidak tahu apa yang mereka pergumulkan ataupun yang mereka hadapi. Mari Tuhan Engkau ikut campur tangan, Engkau gandeng tangan mereka, Engkau tata langkah mereka Bapa. Mari Tuhan Engkau ikut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan. Biarlah di dalam proses permasalahan itu ataupun pergumulan itu membawa suatu pembelajaran kedewasaan untuk lebih lagi berserah kepada Tuhan, untuk lebih lagi yakin kepada jalan kebenaran Tuhan, untuk lebih yakin kepada Engkau Tuhan. Kami tahu suatu saat Engkau akan memberikan kelegaan bagi mereka sesuai dengan waktu Tuhan. Karena itu Bapa, berikan kekuatan bagi mereka. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami ataupun pahopu kami yang mengikuti ujian UTBK ataupun ujian akhir semester ataupun ujian-ujian di sekolahnya. Kami serahkan anak-anak kami dan pahopu kami ini kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau semakin memberikan kesehatan, hikmat dan juga daya ingat yang kuat. Berkati mereka, pakai mereka untuk menjadi alat Tuhan. Mari persiapkan mereka Tuhan untuk lebih lagi melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Mari Engkau berkati, masa depan sungguh ada di dalam Tuhan. Biarlah Engkau persiapkan mereka untuk yang terbaik yang akan Tuhan berikan bagi mereka. Di atas segalanya Tuhan, ampuni atas dosa-dosa kami. Layakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu, untuk tetap memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari Tuhan Kau dengarkan doa kami. Biarlah Tuhan Engkau yang menjawab seturut dengan kasih Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan doa kami ini kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.